semua, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Maria Felicia Lagakiuk, saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Prodi Akuntansi tingkat 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia, ragam bahasa, kesalahan pengetikan atau penulisan dalam bahasa Indonesia yang dapat menyebabkan suatu kata memiliki makna yang berbeda, kata baku dan tidak baku, serta kalimat efektif dan tidak efektif. Tanpa menunggu lebih lama lagi, saya akan menjelaskan materi tersebut. Materi yang pertama adalah kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia. Implementasi kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia sama sekali tidak berurutan. Bahasa Indonesia yang kedudukannya berada paling pertama justru jarang diaktualisasikan. Realitanya, banyak generasi muda yang cenderung menggunakan bahasa asing dalam berkomunikasi resmi di setiap kesempatannya. Misalnya OTW, insecure, feeling, dan lain sebagainya. Dari pernyataan tersebut, saya ingin memberikan solusi agar implementasi kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia kembali kepada tempat dan posisi yang semestinya. Solusi yang pertama adalah biasakanlah menggunakan bahasa Indonesia dimanapun dan kapanpun, entah itu berbicara dengan orang yang lebih dewasa, seumuran, atau yang lebih muda dari kita. Walaupun terkadang terdengar aneh bagi beberapa orang, namun mulailah membiasakan diri untuk berbicara bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Solusi yang kedua adalah, jadilah generasi muda yang memiliki rasa ingin tahu lebih mengenai bahasa Indonesia, kemudian belajarlah untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kedudukan bahasa di Indonesia pun kembali pada tempat dan posisi yang semestinya. Walaupun demikian, hal tersebut tidak membatasi atau melarang kita untuk menggunakan bahasa asing atau bahasa daerah. Namun, penggunaan kedua bahasa tersebut sebaiknya digunakan pada tempat dan waktu yang tepat, sehingga kedudukan bahasa Indonesia tetap pada posisi yang pertama dan utama sebagai bahasa nasional kita. Materi berikutnya adalah ragam bahasa. Selain bahasa Indonesia, ragam bahasa juga sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ragam bahasa adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaiannya, yaitu dengan siapa kita berbicara, kapan, di mana, pada situasi apa, dan apa tujuan pembicaraan tersebut. Namun, pengaktualisasian ragam bahasa sering terjadi kekeliruan. Hal ini dikarenakan pembicara menggunakan ragam bahasa di saat yang tidak tepat atau digunakan pada saat ia berbicara dengan seseorang yang berasal dari daerah yang berbeda dengannya. Jika kamu berbicara dengan seseorang, kemudian lawan bicaramu mengaktualisasikan ragam bahasanya, kemudian kamu tidak memahaminya, sebaiknya beritahukanlah kepada lawan bicaramu mengenai hal tersebut, kemudian menyarankan kepadanya untuk menggunakan bahasa Indonesia agar pembicaraan tersebut dapat dimengerti oleh satu sama lain. Selain itu, beritahukanlah kepada lawan bicaramu mengenai saat yang baik dan tepat untuk menggunakan ragam bahasa. Saat yang baik dan tepat untuk menggunakan ragam bahasa adalah ketika kita berbicara dengan orang yang berasal dari daerah yang sama dengan kita, serta di acara-acara tertentu yang mengharuskan kita untuk menggunakan ragam bahasa masing-masing. Tetapi, saran yang diberikan direspon tidak baik oleh lawan bicara. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah beritahukanlah kepada lawan bicara bahwa Indonesia memiliki berbagai macam ragam bahasa, sehingga ketika dua orang yang berasal dari daerah yang berbeda berbicara menggunakan ragam bahasanya masing-masing, maka satu sama lain tidak akan mengerti maksud dan tujuan dari pembicaraan tersebut. Namun, ketika keduanya berbicara menggunakan bahasa Indonesia, maka pembicaraan tersebut akan dimengerti oleh satu sama lain. Dalam menjelaskan kepada lawan bicara, sebaiknya bahasa yang digunakan adalah sopan dan mudah dimengerti, sehingga tidak ada terjadinya kesalahpahaman antara Anda dan lawan bicara. Materi yang berikutnya adalah kesalahan pengetikan atau penulisan dalam bahasa Indonesia yang dapat menyebabkan sebuah kata memiliki makna yang berbeda. Dalam kehidupan sehari-hari, kesalahan pengetikan atau penulisan dalam bahasa Indonesia sering terjadi. Kesalahan pengetikan atau penulisan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya perbedaan makna pada suatu kata.
Jika Anda dihadapkan dengan kesalahan pengetikan atau penulisan tersebut, maka beritahukanlah kepada penulis atau pengetik tentang kesalahan tersebut, kemudian beritahukan kepadanya agar lebih fokus dan berhati-hati dalam pengetikan atau penulisan suatu kata atau kalimat. Hal ini dikarenakan jika terjadi kesalahan dalam suatu pengetikan kata saja, maka makna dari kata atau kalimat tersebut akan berbeda. Bukan hanya itu saja, kesalahan penulisan atau pengetikan dalam bahasa Indonesia dapat mengakibatkan kesalahpahaman. Kemudian, menyarankan kepada si penulis untuk melakukan pengecekan ulang pada kata atau kalimat yang diketik atau ditulis, sehingga kesalahan tersebut dapat diatasi sebelum kata atau kalimat tersebut dikirim atau diberikan kepada orang lain. Dengan tidak adanya kesalahan pengetikan atau penulisan, maka kita akan terhindar dari kesalahpahaman. Materi berikutnya adalah kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang sudah berbentuk mutlak, baik penulisan dan pengucapannya yang bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Suatu kata dianggap tidak baku apabila kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Berikut ini adalah contoh kata baku dan tidak baku. Resiko, kata bakunya adalah risiko. Ambeien, kata bakunya adalah ambeien. Tahu, kata bakunya adalah tahu. Amandemen, kata bakunya adalah amandemen. Rubuh, kata bakunya adalah roboh. Asik, kata bakunya adalah asyik. Analisa, kata bakunya adalah analisis. Atmosfer, kata bakunya adalah atmosfer. Balsem, kata bakunya adalah balsam. Brengsek, kata bakunya adalah brengsek. Bertanggung jawab, kata bakunya adalah bertanggung jawab. Bis, kata bakunya adalah bus. Amfibi, kata bakunya adalah amfibi. Berpikir, kata bakunya adalah berpikir. Pasti kalian bertanya-tanya, mengapa saya mengganti kata-kata tersebut? Padahal penulisan kata-kata tersebut tetap memiliki maksud dan tujuan yang sama. Memang, maksud dan tujuan dari kata-kata tersebut sama. Namun, kata-kata tersebut bukan merupakan kata baku dan tidak sesuai dengan kaidah atau ide yang benar, sehingga perlu adanya koreksi dan perubahan agar kata-kata tersebut menjadi kata baku yang sesuai dengan kaidah atau ide yang tepat. Selain itu, agar kata-kata tersebut juga sesuai dengan kaidah bentuk dan diksi seperti kebenaran, ketepatan, dan kelaziman. Kata yang benar adalah kata yang diucapkan atau ditulis sesuai dengan bentuk yang benar atau kaidah yang baku. Kata yang tepat adalah kata yang mempunyai makna yang dapat mengungkapkan informasi sesuai dengan gagasan pemakaian bahasa. Kata yang lazim adalah kata yang biasa digunakan untuk mengungkapkan gagasan tertentu. Kalimat efektif dan tidak efektif. Sebelum kita masuk pada contoh kalimat efektif dan tidak efektif, kita harus tahu dulu apa itu kalimat efektif dan tidak efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang tersusun sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku dan memperhatikan penempatan tanda baca serta pemilihan kata yang tidak memiliki maksud yang rancu atau berbelit-belit. Kalimat yang tidak efektif adalah kalimat yang tersusun tidak sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku serta pemilihan katanya memiliki maksud yang rancu dan berbelit-belit. Contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Yang pertama, Diana anak paling tercantik di keluarganya. Kalimat tersebut tidak efektif karena Ibu Hunter telah menunjukkan atau mewakili kata paling, sehingga tidak perlu ditambahkan kata paling dalam kalimat tersebut. Kalimat efektifnya adalah Diana anak tercantik di keluarganya. Yang kedua, semut adalah merupakan serangga berkaki 6. Kalimat tersebut tidak efektif karena terjadi pendobelan kata definisi yaitu adalah dan merupakan. Kalimat efektifnya adalah semut adalah serangga berkaki 6. Yang ketiga, baik siswa kelas 1, kelas 2 maupun kelas 3 SMA 3 Karangrejo diliburkan. Kalimat tersebut tidak efektif karena terjadi pemborosan kata atau pemilihan kata yang berbelit-belit. Kalimat efektifnya adalah siswa SMA 3 Karangrejo diliburkan. Yang keempat, upacara tersebut dihadiri oleh semua siswa-siswa. Kalimat tersebut tidak efektif karena
Kata semua menunjukkan siswa yang lebih dari satu, sehingga tidak perlu menggunakan kata siswa-siswa karena kedua kata tersebut memiliki arti yang sama. Kalimat efektifnya adalah upacara tersebut dihadiri oleh semua siswa. Yang kelima, baik mahasiswa baru atau mahasiswa lama dikenakan peraturan yang sama. Kalimat tersebut tidak efektif karena terjadi pemborosan kata atau pemilihan kata yang berbelit-belit. Sehingga kalimat efektifnya adalah seluruh mahasiswa dikenakan peraturan yang sama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata atau kesalahan yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.